Tuhan yang terkasih, apa kabar hari ini? Kiranya kita semua diberikan kekuatan dan kesehatan. Dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus selalu berserta kita. Untuk memulai doa keluarga pada hari ini, mari kita bersatu teduh sejenak. Untuk lagu pembukaan, mari kita bernyanyi dari KJ 144A, ayat yang pertama dan kedua. Suara Yesus ku dengar. Suara Yesus ku dengar, hai Maria penat, serahkanlah kepadaku bebanmu yang berat, kepada Yesus Tuhanku ku datang berserah, jiwaku yang letih lesu dibuatnya lega. Suara Yesus ku dengar, yang haus datanglah, dan air hidupku beri, hai mari minumlah, kepada Yesus Tuhanku ku datang berserah, ku dapat air hayat dan hidup dalamnya. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan pada hari ini ya Tuhan. Kalau Kau sudah jagai kami di dalam tidur kami semalam ya Bapa, dan pada saat ini kami bangun dalam keadaan yang sehat, kami bisa bernafas, kami bisa beraktivitas seperti sedia kala ya Tuhan. Terima kasih atas kekuatan kesehatan jasmani kami ya Tuhan. Dan Tuhan Yesus, terima kasih kalau Kau selalu mau mendengarkan suara hati kami. Kami yang penat, kami mau serahkan segala beban kami yang berat, supaya kami bisa berjalan, kami bisa menghadapi hari-hari ke depan kami dengan berserah hanya kepadamu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, segala letih lesu Kau buat kami menjadi lega, segala kekhawatiran kami Kau hapuskan, menjadikan air yang segar bagi kehidupan kami. Terima kasih Yesus, kami mau serahkan jam doa keluarga ibadah pada hari ini ke dalam tangan penyertaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bagian Alkitab yang akan kita baca dari Lukas pasal 4 ayat yang 42 sampai dengan ayat yang ke-44. Lukas pasal 4 ayat 42 sampai dengan ayat 44. Tapi kita juga akan mempersiapkan bagian yang lain dari Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Kita akan baca dulu bagian yang pertama dari Lukas pasal 4 ayat yang ke-42 sampai dengan ayat yang ke-44. Saya akan bacakan buat kita semua. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari Dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan Dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi Ia berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan Ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Dan bagian yang kedua dari Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Demikian bagian Alkitab yang kita baca saat ini, dan ini dikatakan berbahagia adalah mereka yang senantiasa menyatakan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari.
Akhirnya ketemu juga buku yang saya perlukan untuk saya baca ulang. Dan memang buku ini sangat saya perlukan untuk satu materi yang akan saya bawakan. Dan waktu mencarinya memang membutuhkan waktu karena saya meletakkannya tidak dengan berurutan dan di tempatnya, dan inilah akhirnya saya mengorbankan untuk membutuhkan waktu yang cukup lama yang butuh kesabaran. Coba kalau meletakkannya di tempat yang benar atau di tempat yang semestinya mungkin akan mudah saya mendapatkannya. Tetapi akhirnya ketika saya berusaha mencari dan saya mendapatkannya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita saat ini adalah yang mencari dan mendapatkannya. Baru saja kita menyaksikan sebuah tayangan di mana saya sedang berusaha mencari sebuah buku di dalam rak buku yang nampak tidak tersusun dengan rapi, dan saya begitu berusaha mencari ya dengan penuh kesulitan, tapi akhirnya saya mendapatkan buku yang saya cari. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, itu salah satu contoh sederhana dari proses mencari dan kemudian mendapatkannya. Tapi kita tahu bahwa persoalan hidup dan kesulitan hidup serta kebutuhan hidup di dalamnya tidaklah sesederhana seperti seseorang yang mencari buku dan kemudian mendapatkannya, atau seorang anak yang menangis karena kelaparan lalu mencari ibunya ke sana kemari, tidak mendapatkannya, dan akhirnya ia menemukan ibunya sedang menjemur pakaian di halaman luar. Lalu ia datang menghampiri ibunya dan mengatakan bahwa dirinya lapar dan minta makan. Nah, ada begitu banyak hal yang terkait dengan proses mencari yang menimbulkan banyak pertanyaan. Misalnya saja, apakah proses mencari, atau kalau orang mencari lalu kemudian mendapatkannya, sementara segala daya upaya dan berbagai pengorbanan sudah diberikan, tapi ternyata ada sebagian orang yang belum juga mendapatkannya. Lalu pertanyaan yang lain, berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam menjalani proses pencarian hingga mendapatkan apa yang dicari? Bahkan Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada orang-orang tertentu yang sudah berusaha atau bertanya kepada orang pintar untuk mendapatkan apa yang ia cari dan ia butuhkan. Juga tidak segan ia melakukan hal-hal yang di luar kewajaran atau hal-hal yang mengarah atau mengandung mistis, dan itu dilakukan oleh orang tersebut untuk mendapatkan yang dia cari. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam bacaan kita saat ini kita tahu bahwa Yesus membutuhkan waktu untuk dirinya dari pekerjaannya yang sangat melelahkan. Ia membutuhkan waktu untuk dirinya sendiri, dan ia pergi ke sebuah tempat yang sunyi, menjauhkan diri dari banyak orang. Tapi justru orang banyak berusaha mencari dia dan akhirnya mereka mendapatkannya. Mungkin karena waktu itu Yesus sudah cukup dikenal oleh banyak orang, dan mereka ingin mendengar lebih banyak lagi apa yang diajarkan oleh Yesus. Apalagi mereka melihat dan sebagian juga mengalami mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kita bisa baca di ayat-ayat sebelumnya di mana banyak orang disembuhkan. Atau pengajaran yang disampaikan oleh Yesus dianggap sebagai sesuatu yang baru dan menarik perhatian mereka, sehingga membuat minat mereka untuk tahu lebih banyak lagi tentangnya. Karenanya orang banyak menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan dia. Tapi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memang tidak bisa mengatakan bahwa mereka yang mencari Yesus sungguh-sungguh membutuhkan dan percaya akan apa yang Yesus ajarkan dan lakukan. Karena mungkin saja ada di antara mereka yang punya kepentingan lain, dari yang hanya sekedar ingin tahu sampai pada keinginan agar mereka mendapatkan keuntungan tertentu dalam mengikut Yesus. Dan respon Yesus ketika orang banyak ingin menahannya adalah bahwa dia juga harus pergi, harus
memberitakan Injil Kerajaan Allah ke kota-kota lain, karena untuk itulah dia diutus. Nah, pada bagian yang kedua di dalam Ibrani 11 ayat 6 yang kita baca, Paulus menyatakan juga kepada jemaat di mana surat ini ditulis dan ditujukan bahwa Allah memberi upah kepada mereka atau orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kesungguhan yang didasari dan disertai dengan percaya atau beriman bahwa Ia ada. Jadi, mereka yang percaya dan beriman kepada Allah, maka segala jerih lelah dan segala daya upaya serta pengorbanannya hanya untuk mencari Dia tidak akan sia-sia. Allah akan memberi upah atau hasil hanya saja seberapa besar iman percaya seseorang atau kita ketika sungguh-sungguh mencari Allah. Ketika kita mengalami pergumulan pribadi yang tidak henti-hentinya sirna. Belum lagi persoalan di tengah keluarga yang tidak ada habis-habisnya. Juga pandemi yang kita hadapi meski sudah dalam level yang rendah. Tetap membuat kita harus terus waspada, jangan lengah, dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Walau memang membuat hidup kita ini menjadi tidak nyaman, tetapi justru semakin mengarahkan diri kita untuk terus mencari Dia dan kehendaknya. Nah, dengan iman dan percaya yang kita miliki inilah kita diharapkan terus berpaling pada Allah. Sehingga kita semakin dimampukan untuk belajar memahami apa maksud dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan tentu saja akhirnya kita mendapat upah dari proses pencarian kita, dari kesetiaan kita, terus berpaling dan mencari kehendak Tuhan, yaitu mahkota kehidupan. Selamat melakukan dan menjalani terus proses pencariannya. Biarlah siapa yang mencari, dialah yang mendapatkan kasih dan anugerah Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan memampukan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa syafaat. Bapa kami yang ada dalam surga, terima kasih Tuhan atas doa kami dapat mengikuti kebaktian keluarga pada pagi hari ini. Terima kasih untuk firman yang tadi telah dibawakan, dan biarlah firman itu dapat menyatu dalam hati kami dan kami dapat praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami juga akan berdoa bagi penyusunan pengurus di pokja-pokja dan di komisi-komisi yang akan berlangsung ya Tuhan untuk tahun pelayanan 2022-2024. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menyertai penyusunan pengurus itu ya Tuhan. Gerakanlah hati orang-orang jemaat-Mu ini untuk dapat menjadi pengurus, untuk dapat menduduki sebagai pengurus pada tahun pelayanan ini, dan mereka dapat mengerjakan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya. Tuhan sendiri akan menyertai dan akan menggerakkan hati orang-orang jemaat-Mu di sini. Ya Tuhan, kami berdoa juga bagi kebaktian onsite yang akan dilaksanakan pada minggu ketiga bulan November yang akan datang. Ya Tuhan, biarlah Tuhan sendiri akan menyertai kebaktian onsite ya Tuhan. Meskipun sudah lama tidak menyelenggarakan kebaktian onsite ya Tuhan, tapi biarlah jemaat-Mu dapat siap sedia, dan juga biarpun secara terbatas, biarlah Tuhan sendiri yang akan menyertai kebaktian onsite ini dengan sebaik-baiknya. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi perayaan Natal yang akan datang. Tuhan akan sertai juga panitia Natal yang telah ditunjuk. Biarlah Tuhan juga akan memberkati dan akan menyertai panitia Natal. Biarlah mereka dapat bekerja dengan sebaik-baiknya sehingga dapat menyelenggarakan perayaan kelahiran Tuhan Yesus di dunia ini dengan khidmat dan baik. Ya Tuhan, ampuni dosa dan kurangan kami. Terima kasih ya Tuhan. Doa yang kurang sempurna ini hanya kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, tiba kita di akhir ibadah keluarga, doa keluarga pada hari ini. Semoga firman yang telah kita dengar boleh tertanam dan terus bertumbuh di dalam hati kita. Dan untuk lagu penutup, mari kita bernyanyi dari
NKB 177. Ku cari suatu panji. Bait yang pertama dan yang ketiga. Ku cari satu panji, kan ku iring tetap, dan pandu yang berani, takutku kan lenyap. Ku cari kesempatan, mencoba dayaku, yang dapat memuaskan dahaga jiwaku. Di dalam Yesus Tuhan ku mendapatkannya. Tetaplah ku berjalan terus di bawah panjinya. Ku cari kepuasan yang lama ku perlu. Ku cari kebebasan dan damai yang penuh. Ku cari pengampunan enyah gelisahku. Ku cari pengharapan, kan ku pegang teguh. Di dalam Yesus Tuhan ku mendapatkannya. Tetaplah ku berjalan terus di bawah panjinya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja mengikuti rangkaian doa keluarga. Teruslah berproses mencari dan berpaling pada Allah, sehingga kita bisa belajar untuk dapat memahami maksud dan kehendak Tuhan di dalam hidup ini. Walaupun kita tahu bahwa hidup ini penuh dengan pencobaan, pergumulan yang tidak pernah sirna, tetapi kita boleh dimampukan dan yakin serta percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah bagi kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati dan memampukan kita semua.